Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa al-Mukhtar Muhammad bin Abdillahil Amin al-Arabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah istiqamahkan kita di jalannya hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini terkait tentang mauqifil khilafah fil Islam atau kepemimpinan dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini atau tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, pekan-pekan ini adalah hari politik. Ikhtiar sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga, sebagai bangsa, kita sudah terus kita jalankan demi mencapai sesuatu yang diinginkan bersama untuk kebaikan bersama. Karenanya hari ini bahasan kita masih terkait dengan hal-hal yang seperti itu, agar kita sebagai seorang muslim mengembalikan tentang bagaimana sesungguhnya sikap seorang muslim dan bagaimana sesungguhnya kepemimpinan itu dalam perspektif Islam itu sendiri. Sebagai mukadimah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang urgensi kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam. Kalau kita melihat pada pada konsepsi kepemimpinan yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan temui istilah kepemimpinan itu disebut dengan beberapa istilah seperti khalifah atau khilafah. Walaupun hari ini banyak orang yang alergi bahkan takut dengan istilah khilafah, padahal kita semua telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah orang Islam, tak kala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan makhluk yang menjadi khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi ini, yakni Bani Adam, manusia. Jadi Allah telah menetapkan dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah bahwa kita ini adalah khalifah, bahwa ini adalah khalifah. Selalunya khalifah dalam Islam bermakna positif, tidak ada bermakna negatif. Tetapi hebatnya orang-orang musuh-musuh Islam telah membuat framing kepada istilah khilafah itu sebagai sesuatu yang momok, yang menakutkan, ekstrim, intoleran dan seterusnya. Nah, ini perlu kita luruskan jemaah. Karena benci dengan khilafah berarti benci dengan keputusan Tuhan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Maka dalam konsepsi Islam yang merujuk kepada Al-Quran, firman Allah dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, maka kepemimpinan diistilahkan dengan
khilafah atau khalifah. Khilafah adalah pekerjaannya, adalah istilahnya, dan pelaksananya adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Disebut juga terkadang dengan a'immah atau imamah, maka orangnya adalah imam, atau ulil amr, terkadang juga disebut dengan ulil amr. Di zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin disebut dengan khulafa ar-rasyidin atau umul mukminin atau amirul mukminin. Ini adalah istilah-istilah yang ada, yang tercatat dalam Al-Quran, hadis, dalam sejarah perkembangan Islam, sehingga umat Islam belum bisa melepaskan itu daripada diri kita, bahwa itu memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam dunia atau dalam alam yang berdemokrasi, di Indonesia sebagai demokrasi Pancasila, karena sistemnya adalah presidentil, maka pemimpinnya tidak disebut sebagai seorang khalifah, sebagai seorang amir, seperti Afghanistan amir namanya, atau di beberapa negara amir fulan, tapi Indonesia disebut dengan presiden. Artinya sama sesungguhnya, artinya sama. Maka menurut persepsi Islam, kepemimpinan atau khalifah atau khilafah sebenarnya merupakan kebutuhan sangat fundamental. Kenapa? Karena dengan seorang pemimpin ini, maka akan membawa bangsa dan negaranya kepada kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi rusaknya seorang pemimpin akan membawa bangsa dan negaranya kepada kehinaan, kehancuran dunia dan akhirat. Karenanya jemaah sekalian, dalam kitab karya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, beliau mengatakan, yajibu ayyurafa anna wilayatal amrin nasi min a'dhami wajibatid din, bal la taqumu wala qiyamil din wala dunya illa biha. Fa inna bani adama la tatimmu maslahatahum illa bi ijtima'i li hajati ba'dahum ila ba'din wala budda lahum indal ijtima' min ra'sin. Beliau mengatakan, wajib kita ketahui bahwa kekuasaan atau kepemimpinan yang mengurusi urusan-urusan manusia itu min a'dhami wajibatid din, termasuk kewajiban yang paling agung, yang paling besar. Jadi urusan kepemimpinan itu bukan urusan sepele, remeh-temeh, tapi urusan yang sangat besar jemaah sekalian. Urusan imam saja harus yang terbaik. Bayangkan kalau imam sholat kita bacanya tidak benar, apa yang terjadi jemaah sekalian? Sholatnya bagaimana? Ya kan? Ini pemimpin dalam level masjid. Makanya beliau mengatakan, apalagi kepemimpinan yang mengurusi urusan manusia yang begitu banyak, maka itu menjadi perkara atau salah satu kewajiban yang terbesar dalam agama Islam. Bal la qiyama lid-din wala dunya illa biha. Bahkan tidaklah tegak urusan dunia dan urusan akhirat kecuali dengan hal tersebut. Fa inna bani Adam, sesungguhnya kemaslahatan manusia dari keturunan Bani Adam ini tidak akan pernah tercapai. Hajat-hajat mereka tidak akan pernah sempurna. Urusan sesama satu dengan yang lainnya tidak akan bisa diraih kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Dan di sini kita lihat urgensi kepemimpinan sangat begitu vital, sangat fundamental dalam konsepsi Islam atau dalam persepsi Islam. Karenanya banyak sekali ya para alim ulama kita menulis buku-buku yang menerangkan kenapa sih seorang muslim itu harus punya pemimpin yang baik dan kenapa harus memilih. Jadi memilih pemimpin itu bukan hanya masalah siapa yang jadi presiden kita, terserahlah. Enggak. Ini termasuk perkara urusan agama. Alhamdulillah sudah kita lewati. Tinggal menjaga ya hasilnya. Di antara
Dalil tentang penegasan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ar rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian, kepada pemimpin-pemimpin kalian. Jadi kewajiban ini tidak akan tegak, ayat ini tidak bisa diaplikasikan nyata, diaktualisasikan dalam kehidupan nyata seorang muslim kecuali jika seorang muslim mempunyai seorang pemimpin. Walaupun sebagian ulama disebutkan oleh Imam Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usul Fiqh, Usul Dakwah, sebagian ulama memasukkan kalimat ulul amr itu juga ulama yang dimaksud adalah bukan hanya umara, bukan hanya hukumah, bukan hanya pemimpin, tetapi juga para alim ulama. Kan hakikatnya para ulama juga pemimpin dalam urusan agama. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, urgensinya kenapa kita harus memilih dan punya pemimpin, karena ketaatan kita wajib kepada mereka selagi mereka menjalankan syariat Allah, selagi perintahnya tidak khilaf dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu wajib baik dengan seorang pemimpin sebenarnya, tunduk dan patuh, dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali jika kita mempunyai seorang pemimpin yang kita pilih. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatu fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Dalam riwayat Abu Dawud hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan, jika ada 3 orang yang keluar berpergian, bersafar, hendaknya salah seorang di antara mereka dipilih menjadi seorang pemimpin. Hadisnya sahih jemaah sekalian. Bayangkan hanya 3 orang saja, orang berjalan bareng keluar kota, ya kan, traveling, maka sunnah dan perintah Rasulullah, satu di antara mereka harus menjadi pimpinannya. Ini urusan yang kecil. Kenapa? Karena tanpa seorang pemimpin, dalam prakteknya nanti akan terjadi keributan. Yang satu pingin ke sana, yang satu pingin ke sono, ya kan, ke belakang ke depan. Akhirnya apa? Tidak terjadi kesepakatan. Ini hanya 3 orang. Ini hanya 3 orang. Bayangkan kalau mengurusi 250 juta. Wajib atau tidak kira-kira? Sudah jelas, ya kan? Bayangkan juga kalau pemimpinnya tidak sesuai dengan kapasitas, tidak punya kompetensi dalam hal tersebut. Allahumma musta'an. Dalam teks yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li thalathati yakunu fi fulatin minal ard illa wa umiru alaihim ahaduhum. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya juga sahih, Rasulullah mengatakan bahkan la yahillu, tidak dihalalkan jika ada 3 orang yang berada di permukaan bumi ini, mereka bareng-bareng berjalan, bareng-bareng bertempat tinggal, dan tidak menjadikan satu di antara mereka pemimpinnya. Artinya hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya memilih seorang pemimpin. Ini tinjauan langsung dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib adalah wajib, karena memilih pemimpin adalah kewajiban kita demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam teks yang lain, wali anna Allah Ta'ala aujabal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nahyi 'anil munkar wala yatimu dzalika illa bi quwwati imarah. Kadzalika sa'il aujabahu min al-jihad wal 'adl wal iqamah al-hajj wal jam'u ayat nasr al-madlum fa iqamatul hudud la tatimu illa bi quwwati wal imarah.
Begitu juga kenapa seorang muslim itu wajib, atau kaum muslimin itu wajib memilih seorang pemimpin. Karena banyak tugas-tugas seperti al-amru bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, itu tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Kekuasaan, dengan kepemimpinan. Begitu juga seluruh kegiatan-kegiatan agama yang bersifat agama ataupun dunia. Contoh, pelaksanaan haji tidak akan bisa tanpa ada yang ngurusi. Pelaksanaan umrah, hari-hari besar. Ya, bayangkan kalau hari-hari besar semuanya masing-masing, apa yang terjadi kira-kira? Tidak ada yang mengatur karena tidak ada pemimpin. Menolong orang yang lemah. Hari ini banyak orang mencari keadilan tapi tidak mendapatkan. Ada seorang pernyataan seorang mu'allaf, bukan mu'allaf sebenarnya, sudah tokoh lah dari Tionghoa yang muslim, dia katakan Indonesia pemerintahnya memang sangat-sangat adil sebagai bentuk kekecewaan sebenarnya. Itu kalau salah pemimpin. Jadi keadilan, menolong orang yang lemah itu tidak bisa diwujudkan kecuali adanya seorang pemimpin. Menegakkan hudud, hukum-hukum pidana dan seterusnya tidak mungkin kecuali ada seorang pemimpin. Karenanya diriwayatkan inna sultana dilullahi fil ard, sesungguhnya sultan, pemimpin itu naungan Allah di muka bumi. Jadi kalau naungan, pemimpin itu seorang yang memberikan naungan bagi bangsa dan rakyatnya, yang membuat ketentraman dan kebahagiaan, merasa tenang tidak ketakutan. Ini tugas seorang pemimpin, ini tugas hukumah, tugas pemerintah dan sultan. Yuqal, dikatakan situna sana min imamati jairin aslah min lailatil wahidatin bila sultani. Wa tajribatu tubayyin dzalika. Dikatakan bahwa 60 tahun bersama pemimpin yang zalim, 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik dibandingkan semalam tanpa seorang pemimpin. Wa tajribatu tubayyinu dzalika, dan pengalaman telah membuktikan hal tersebut. Ini menurut Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ingin menyatakan bahwa begitu pentingnya pemimpin dalam Islam. Walidha kana salaf, kan itulah para ulama-ulama terdahulu yang disebut dengan salafus saleh seperti Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, mereka mengatakan lau kana lana da'watu mujibah la da'autu mujabatan la da'una biha sultan. Seandainya kami punya doa-doa yang mustajabah, yang langsung diterima oleh Allah, ini mereka ulama-ulama besar, kami pasti akan mendoakan yang pertama kali adalah untuk kebaikan pemimpin. Karena pemimpin baik, barokahlah negara dan bangsa, makmurlah hidup mereka. Padahal Imam Ahmad adalah orang yang telah ditakuti oleh pemimpin Islam di zaman itu. Di penjara beliau, tidak boleh mengajar di rumahnya bertahun-tahun karena mempertahankan fatwa beliau bahwa Quran itu bukan makhluk. Waktu itu muncul seorang raja yang zalim, ya, bukan raja yang terpengaruh dengan pemahaman yang sesat, mengatakan Quran itu adalah makhluk. Dan Ahlussunnah wal Jamaah di sini dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk. Banyak ulama saat itu yang terbunuh dan beliau hampir terbunuh, sehingga ulama mengatakan, ya Syekh, kamu kena uzur, sudah katakan saja daripada nyawamu melayang. Dia kata enggak. Sehingga ulama-ulama mengatakan kalau bukan Umar, kalau bukan Abu Bakar dan Ahmad bin Hanbal, maka Quran sudah tidak pernah ada di muka bumi ini. Maksudnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal tadi kasus tentang fitnah Quran itu dikatakan sebagai makhluk. Di zaman Abu Bakar atas ide Umar bin Khattab lah yang menulis Quran, yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Waktu itu ahli Quran, para penghafal Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalangan sahabat banyak melakukan perjuangan jihad jika mereka meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab kemudian memberikan usulan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Itulah awal mula penulisan Al-Quran. Kalau tidak ditulis, sekalian wallahu a'lam bishawab.
Makanya ulama mengatakan laula Abu Bakrin wa Ahmad bin Hanbalin, seandainya bukan karena Abu Bakar dan Ahmad bin Hanbal, maka Quran tidak akan ada di muka bumi ini. Beliau orang yang tersakiti oleh seorang pemimpin Islam, tapi beliau tetap mengatakan, seandainya saya tahu doaku ini mustajabah, diterima oleh Allah langsung, yang pertama kali akan berdoakan pemimpin itu jemaah. Kenapa? Baiknya pemimpin, baiknya negara, makmurnya negara berdasarkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Maka mereka orang yang paling penting, yang paling utama kita doakan agar jadikan pemimpin yang baik. Ini orang yang bijak, masya Allah. Ahmad bin Hanbal disakiti, tapi doanya tetap kebaikan. Nah ini penting bagi kita semuanya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dan begitulah sesungguhnya faktanya. Dalam coba kita Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani pernah menerangkan pentingnya pemimpin yang baik yang soleh ini adalah apa? Karena qamat qiyamu syariatul islamiyah, tegaknya syariat Islam ini dimudahkan dengan adanya seorang pemimpin. Hanya dengan satu kebijaksanaan. Contohnya saat ini presiden kita mengatakan wajib bagi yang laki-laki di bulan Ramadan yang tidak ada jual wajib untuk puasa dan sholat berjamaah di masjid. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Hari itu juga akan tegak di pelaksanaannya. Kenapa? Karena ada pemimpin yang baik dan tegas. Kita ingat beberapa masa yang lalu ketika ada seorang jenderal yang memerintahkan polwan-polwan untuk pakai hijab, dan di hari itu juga langsung pakai hijab. Anton Bahar Alam, waktu beliau menjadi Polda, yang Kapolda di Jawa Timur, semua polwan-polwan langsung pakai hijab. Tadinya susah, nggak berani mereka. Hanya dengan satu ketuk palu, hari itu juga tegak. Subhanallah. Kan lagi dipanggil ke Mabes Hakim, dinonjobkan. Ini cuma sekalian rahimahullah. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Kita lihat Turki beberapa masa yang lalu, hampir 100 tahun tentara tidak pernah salat berjamaah. Hari pertama pemimpinnya baik, hari itu juga salat berjamaah dilakukan oleh para tentara Turki. Hanya dengan satu ketuk palu. Ini pentingnya ya. Kenapa? Dalam Islam perlunya seorang pemimpin. Dan hadis-hadis yang lain begitu banyak jemaah sekalian tentang hal ini. Kemudian kita lihat hadis terkait dengan fi'liyahnya Rasul. Hadis tentang perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang membangun atau membuat kekuasaan pemerintahan Islam, yakni di Madinah. Kita lihat Nabi Muhammad dalam Sirah Nabawiyah itu beliau setelah diangkat menjadi nabi kurang lebih 23 tahun. 40 tahun beliau menjadi nabi, 13 tahun di Mekah, tapi dakwahnya tidak begitu berkembang. 13 tahun berdakwah siang dan malam, bahkan pernah terjadi berbagai macam usaha eksekusi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat tidak tahan, sebagian dihijrahkan ke Habasyah 2 kali. Ada sebagian yang juga wafat seperti Sumayyah. Tetapi jemaah sekalian, dakwah ketika di Mekah sebelum dapat kekuasaan, sebelum mendapatkan tempat, maka Islam tidak dapat berkembang. Kemudian setelah Allah berikan tempat di Madinah, baru Islam berkembang dan kemudian menjadi sentral budaya Islam, menjadi sentral ilmu dan iman. Maka cahaya iman memancar ke seantero dunia, dimulai dari Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasul membentuk pasukan-pasukan, rombongan-rombongan berdakwah dan berjihad ke seluruh dunia. Kalau yang tidak sampai dikirim dengan surat, itu semua dilakukan kapan? Pasca Rasulullah SAW mendapatkan tempat di Madinah. Maka Madinah sebagai contoh dan sebagai simbol Islam itu, dan kekuasaan Islam di bawah naungan Rasul SAW. Semua orang merasakan kedamaian di sana. Yang Muslim bahagia, yang non Muslim juga damai, hidup berdampingan bersama kaum muslimin saat itu. Nah itulah jemaah sekalian, para alim ulama kita, mereka telah berijma. Berijma itu artinya bersepakat
dengan satu pernyataan tentang wajibnya memilih seorang pemimpin. Karenanya kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat itu yang bukan tersibukkan untuk urusi jasadnya Rasul, jenazahnya Rasul yang mulia, tapi mereka langsung memusyawarahkan siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak boleh satu hari pun, satu menit pun negara ini tanpa seorang pemimpin. Dan ini disepakati oleh para sahabat, dan mereka kemudian setelah aklamasi memilih Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi Muhammad SAW, baru mengurusi jenazah yang mulia SAW. Itu fakta. Walaupun kemudian orang-orang Syiah Rawafid mengatakan Tuhan bukti sahabat itu pikiran mereka kekuasaan dan politik sampai Nabi Muhammad tidak diurusi. Itu tuduhan orang-orang Syiah Rafidhah, mencari celah untuk menjelekkan sahabat karena mereka mengambilkan seluruh sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena sahabat seluruh kibar sahabat melihat kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Kepemimpinan itu lebih penting dari semuanya, bahkan dari mengurusi jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma sahabat, dan itulah ijma para alim ulama kita rahmatullah alaihim dahulu dan dari. Maka banyak pernyataan-pernyataan para sahabat, para tabi'in, para alim ulama tentang wajibnya memilih seorang pemimpin. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, beliau mengatakan tugas seorang pemimpin, tugas dalam kekuasaan Islam itu dua sesungguhnya. Hirasatuddin wa siyasatu dunya, siyasatu dunya bidin. Jadi tugas pemimpin, tugas siasat Islam atau politik Islam dua sesungguhnya. Yang pertama adalah apa? Hirasatuddin, menjaga agama. Tugas paling penting seorang pemimpin menjaga agama. Bukan hanya urusin sembako, beras naik tidak naik, bukan. Yang terpenting urusan agamanya, karena agama itu menjadi sentral kebahagiaan dunia ataupun akhiratnya. Ini tugas yang pertama. Jangan sampai agama itu rusak, dijaga begini, dikembangkan, bukan malah disusahkan. Ulama-ulama harus dibantu, orang-orang pesantren harus dibantu, bukan malah dituduh macam-macam, digiring opini bahwa orang pesantren tidak baik, ulama-ulama ekstrim dan sebagainya. Bukan begitu. Sebaliknya, itu dalam Islam. Para penghafal Quran dihargai, setiap tahun dipanggil. Kalau di Malaysia saja dipanggil, kita saklanya itu Quran dihajikan. Ini tugas pemerintah, menjaga agama dengan segala bentuknya. Yang kedua adalah siasat dunya bidin, ngurusi dunia tapi tetap dengan aturan agama. Nah, ini tidak bisa terlaksana, kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, kecuali jika ada seorang pemimpin. Maka memilih pemimpin wajib. Begitu pula juga yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, azmau ala ayat annahu yajibu ala muslimin nasbul khalifah, bahwa telah disepakati oleh para ulama Islam wajibnya bagi kaum muslimin memilih seorang pemimpin. Pertanyaannya, siapakah kemarin yang berebut? Tidak perlu dijawab masing-masing, karena memilih, walaupun memang sistemnya sekarang bukan sistem Islam, tapi itulah yang ada di Indonesia. Ini menjadi sarana kita untuk memilih seorang pemimpin yang terbaik. Itu perintah Allah dan ijma para sahabat. Baik, itu sebagai bahasa kita tentang ya, urgensi pentingnya kepemimpinan dalam perspektif Islam. Pertanyaan yang berikutnya, man huwa amir, man huwa khalifah? Siapakah dia pemimpin? Atau pemimpin itu siapa sih sesungguhnya? Sebagaimana tadi dikatakan bahwa pemimpin merupakan kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim, apalagi suatu negara. Yang jadi pertanyaan, pemimpin itu apakah hanya seorang presiden, hanya seorang gubernur? Ternyata tidak. Pemimpin itu adalah setiap kita adalah pemimpin, hanya levelnya yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian, mau orang kota, mau orang desa, ya mau
seorang apapun kalian adalah pemimpin. Wa mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin sesuai dengan levelnya masing-masing. Wal amir ra'id, seorang amir, seorang pemimpin negara, pemimpin provinsi, itu diminta tanggung jawabnya kepada seluruh rakyatnya. Maka pidato pertama setelah Umar bin Al-Khattab diangkat menjadi seorang khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq, manusia paling mulia telah Nabi dan Rasul berdua, menurut para ulama kita adalah Umar bin Al-Khattab. Apa katanya di antaranya? Wallahi demi Allah, kepemimpinan ini sangat berat. Aku tidak meminta, tapi kalian meminta aku jadi pemimpin. Demi Allah, seandainya ada seekor anjing yang terperosok di jalan di pinggir sungai Efrat, maka Umar lah yang nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai Efrat itu adalah yang membelah wilayah Irak di Baghdad sana. Umar di Madinah. Bayangkan, seandainya ada seekor anjing yang terperosok di jalan pinggiran sungai itu karena amirnya tidak memperhatikan, pemimpinnya tidak peduli dengan itu, mati dia, anjing ini padahal, maka Umar nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat manusia, dalam riwayat seekor unta. Bayangkan juga sekalian, hari ini pemimpin ini, seandainya ada orang yang meninggal dunia asbab tidak bisa masuk rumah sakit kayak kemarin, orang terbelakang, tidak punya BPJS, tidak punya ABCD, sudah sekarang disuruh ngurus BPJS dulu, baru dipotong nanti saat dipotong. Siapa yang bertanggung jawab nanti jemaah sekalian? Pemimpin yang pertama akan diminta pertanggungjawaban. Maka pemimpin tanggung jawab, bukan ghanimah, kesempatan. Masya Allah. Ada seorang anak, seorang anak yang tidak bisa makan, menjadi sebab kematiannya. Pemimpinlah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW. Wal amirul ra'in, maka amir pemimpin semakin tinggi levelnya, semakin luas kekuasaannya, nanti berat pertanggungjawaban di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun ra'in an ahli baitih, setiap laki-laki pemimpin bagi ahli keluarganya, bagi anak-anaknya. Apakah dibiarkan anak-anaknya hidup tanpa agama? Apakah kita bangga anak kita berbuat dosa dan maksiat di rumah kita, padahal kita pemimpinnya, kita kepala rumah tangganya, kita termasuk laki-laki apa? Dayus, yang dijamin neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan agama tidak tegak di rumah kita. Ini tanggung jawab kita, jemaah sekalian. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki bukan hanya makan dan minum bagi mereka, yang penting mereka sekolah, makan minum. Oh tidak, lebih daripada itu, menanamkan akidah dan tanggung jawab pada mereka. Wal mar'atu ra'iyyatun 'ala baiti zawjiha wa waladiha, seorang perempuan ratu di rumah suaminya, dia punya tanggung jawab berat mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak-anaknya, akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya dengan kepemimpinan kalian. Berarti kepemimpinan Islam adalah apa? Level tertinggi adalah amir, khalifah, presiden Indonesia. Yang terkecil adalah kepala rumah tangga atau pemimpin pada diri kita sendiri. Jadi setiap kita adalah pemimpin, maka kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kemudian juga sekalian, hal yang sangat penting, sangat fundamental dalam bab ini adalah eksistensi kepemimpinan dalam Islam. Ada dua poin penting yang harus kita yakini. Yang pertama adalah bahwa dalam perspektif akidah Islamiyah, kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Allah yang maha kuasa, rajanya raja. Allah yang akan memilih seorang itu jadi pemimpin ataupun tidak. Ini adalah kuasa Allah. Bagaimanapun usaha manusia, kalau Allah belum tetapkan fulan itu jadi pemimpin, dia akan pernah jadi pemimpin. Tapi bagaimanapun usaha manusia menghalangi orang itu, Allah tetapkan jadi pemimpin, maka dia akan jadi pemimpin. Apa dalilnya? Al-Quran, surat Ali Imran ayat 26. Ini akidah kita. Allah Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman
تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك ya Allah ya Tuhanku Malik ya Malikal Mulk rajanya raja segala raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuasaan di tangan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki ya Rabb. Bagaimanapun usaha orang menghalangi fulan untuk jadi seorang pemimpin, tapi jika Allah telah tentukan di lauhul mahfuz maka akan ada jalannya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, begitupun sebaliknya jika Allah mencabut kekuasaannya pada seseorang bagaimanapun persiapan dia melanggengkan kekuasaannya, menambah periodenya, menguasai segala lini kekuatannya, pemerintah semua dikuasai, polisi, tentara semua dikuasai, hukum semua dikuasai, tapi akan ada jalannya, dia akan dilengsirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Maka jemaah sekalian, ayat ini adalah fondasi kita, akidah kita. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah hak milik Allah. Itu yang pertama. Siapapun dia, kalau jadi pemimpin, akhirnya Allah yang menghendaki. Bagaimana pun caranya di urusan dia. Tapi Allah memang yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Itu yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, poin yang kedua adalah bahwa pemimpin itu adalah cerminan mayoritas masyarakat suatu negeri dan bangsa. Ini poin yang kedua dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemimpin itu adalah cerminan mayoritas suatu bangsa atau rakyat atau komunitas. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 129. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi wali, menjadi pemimpin pada sebagian yang lain. Apa sebabnya? Bima kanu yaksibun, disebabkan amalan mereka, disebabkan usaha mereka, maka mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Kita lihat tafsirnya dalam kitab Fathul Qadir karya Imam Muhammad Asy-Syaukani, Muhammad Ali Asy-Syaukani, ibarat ulama dari Yaman. Beliau menukilkan pernyataan Imam Suyuti, ulama kibar, ulama Syafi'i, dengan sanadnya kepada seorang tabi'in namanya A'mash. A'mash adalah seorang tabi'in, orang yang berguru dengan sahabat. Beliau ditanya, saat itu A'mash salah seorang tabi'in juga, Mansur bin Abi Aswad mengatakan, aku bertanya kepada A'mash tentang firman Allah yang tadi surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan, begitulah kami jadikan orang-orang zalim pemimpin bagi sebagian yang lain. Beliau ditanya, "Ma sami'tahum yaquluna fi?" Apa yang kau dengar wahai Syekh pernyataan sahabat dan tabi'in tentang ayat ini? Qala Al-A'mash mengatakan, "Sami'tu yaqulun." Mereka mengatakan, "Idza fasadan nasu ammara 'alaihim siraruhum." Apabila mayoritas manusia itu rusak, ammara 'alaihim, maka yang menjadi pemimpin bagi mereka adalah syiraruhum, yang paling rusak di antara mereka. Sekali lagi, sahabat dan para tabi'in mengatakan, idza fasadan nasu ammara 'alaihim syiraruhum, apabila rusaklah mayoritas bangsa negara itu, maka yang jadi pemimpin bagi mereka adalah yang paling buruk di antara mereka. Siapa yang menyampaikan jemaah? Sahabat dan para tabi'in yang paham betul tentang ayat itu, yang paham betul makna ayat tersebut. Begitulah pernyataan seorang sahabat Ka'ab al-Ahbar, dulu adalah ulama Yahudi. Beliau juga mengatakan, setiap likulli zamanin malikun yab'atsullahu ala qulubi ahli. Setiap zaman tempat akan ada pemimpin yang diutus oleh Allah. Fa idza aradallahu biqaumin salahan ba'atsa fihim musliha.
jika Allah menginginkan bangsa tersebut, negara tersebut baik, maka Allah akan datangkan karena asbab amalan mayoritasnya seorang pemimpin yang muslim, yang membuat perubahan, yang membuat perbaikan. Ini pernyataan siapa? Sahabat, bukan saya. Akan ada perbaikan, perubahan menjadi lebih baik. Fa idza arada biqaumin halak ba'atha fihim mutrafa. Tetapi jika Allah menginginkan suatu negeri karena mayoritas orangnya rusak, maka akan utus pemimpin yang kerjanya ada apa? Mutrafa, hanya bersenang-senang, hedonis yang ditunjukkan. Jamnya baru, ya, debat pertama jamnya beda, kedua jamnya beda. Bangun ini, bangun itu, nggak ada gunanya bagi kemaslahatan masyarakat, hanya pamer supaya dapat tanda tangan. Itu jika ada jemaah sekalian, tanda kalau kita coba dihentikan, Allah menginginkan memang kerusakan pada negeri tersebut. Berarti negeri ini memang mayoritas sudah Allah musta'an. Segala ini jemaah sekalian, Allah musta'an. Berkata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya yang ma'ruf Miftah Daris Sa'adah. Cukup panjang, saya ambil beberapa kalimatnya saja. Beliau mengatakan, ta'amul hikmatahu ta'ala bi an ja'ala mulukal ibad wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi amali bal ka'anna a'maluhum dhaharat fi surati wulatihim wa mulukihim. Sesungguhnya di antara hikmah Allah adalah sunnatullah kepada alam semesta. Dan sunnah ini keputusan Allah, dan Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnah Allah, keputusan Allah ini akan berubah, tidak akan tergantikan. Apa di antara keputusan Allah kepada hamba-hambanya adalah apa? Allah menjadikan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang harusnya melindungi masyarakat dan bangsanya dan rakyatnya, dia sesungguhnya adalah cerminan dari mayoritas bangsanya. Bahkan amal-amal mayoritas bangsanya itu bentuknya adalah pemimpinnya, kata beliau. Artinya jika kita ingin menghendaki pemimpin kita baik, yuk kita berusaha jadikan mayoritas bangsa ini orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak suka tipu-tipu, yang tidak suka makar-makar, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beretika dan berakhlak. Kalau tidak, jemaah sekalian, kita lihat anak kita hari ini berakhlak tidak dengan kita. Ya, hari ini kan kadang-kadang ini masalah juga nih sebenarnya. Ini penting. Kadang-kadang kita suka menyalahkan orang. Waduh, sekarang semuanya mahal, semua gara-gara Pak Fulan ini, gara-gara presiden. Tidak cukup jemaah sekalian. Tidak cukup bagi menempuh air dalam belanga. Kata orang Indonesia, kata orang Melayu pada khususnya, bagi menempuh air belanga. Wah, goyang nih, waduh, kalian yang rusak, padahal yang goyang siapa? Yang menempuh juga orang kita sendiri. Artinya rusaknya bangsa ini dari segala lini, dari tatanan, segala tatanan, bahkan sampai elemen masyarakat terkecil ya di rumah tangga kita ikut andil. Kita yang merusak. Kalau ada pemimpin, itu pemimpin sebagai wujud amalan kita bersama sesungguhnya, jemaah. Maka tidak cukup hanya menyalahkan satu pihak, tapi harus kita perbaiki. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jangan bermimpi Anda kalian mendapat pemimpin yang jujur kalau mayoritas masyarakatnya adalah penipu. Apa tipu-tipu kita lakukan minimal. Sudah di mana Pak Haji? OTW. Pernah nggak begitu kira-kira semua kita? Kayaknya hampir semua deh, termasuk yang berbicara. Astagfirullah. Jadi pada ribet, OTW macet, kalau dia kata gampang macet, ini mau setel macet. Padahal kita baru mandi. Ya Allah. Gimana Pak Haji kira-kira? Itu semua kita rasakan Mas sekalian. Gimana kita mendapat pemimpin yang jujur? Ya kan? Bayangkan belum ada pemilihan udah ketahuan siapa jadi pemimpin, kan aneh Indonesia. Kenapa? Kita begitu masyarakatnya. Kita pun juga begitu. Kita juga begitu. Makanya beliau jangan berharap pemimpin yang jujur kalau kita sendiri mayoritas suka tipu-tipu. Jangan cari pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab kepentingan masyarakatnya. Kalau kita sendiri masih egois dengan diri kita, dengan keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Allah musta'an.
haula wala quwwata illa billah. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pencerahan kita semua jemaah sekalian. Ada satu kitab bercerita tentang fakta ini di zaman Ali bin Abi Thalib, karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid At-Tutushi Al-Maliki dalam kitabnya Sirat Al-Muluk. Beliau wafat pada tahun 520 Hijriah. Suatu ketika salah seorang dekatnya Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, ma balu Abi Bakr wa Umar in ta'anna sulahuma wa dunya alaihima diyatun shibr." Kenapa sih di zaman Abu Bakar dan Umar, padahal mereka dunianya nggak sampai satu jengkal, artinya mereka yang hidupnya miskin, raja tapi miskin, istananya Umar di bawah pokok. Ada orang dari Yahudi datang dari jauh, tanya Umar pas kerajaannya memang istananya, dicari di mana? Coba cari di Meksiko, nggak ada. Makanya dicari-cari, ternyata ketemu di bawah pohon jalan tidur. Ya Allah, katanya manusia ditakuti, namanya saja ditakuti musuh-musuh Allah jauh di sana, di ujung dunia, ternyata istananya di bawah pohon. Kenapa dia tidur tanpa pengawalan? Karena dia hidup dengan amanah, maka nggak ada rasa ketakutan. Dia ada tawanimta, engkau telah berbuat adil ya Umar, maka engkau tidur di bawah pohon tanpa pengawal karena engkau orangnya amanah, nggak ada yang boleh dilakukan. Dunianya nggak sampai satu jengkal katanya. Tapi perintah Abu Bakar dan Umar semua ditaati oleh kaum muslimin saat itu, tanpa ada penolakan, tunduk dan patuh dengan mereka. Kenapa sekarang wahai Amir Mukminin di zaman engkau dan Utsman banyak kaum muslimin yang memberontak? Kan terjadi perselisihan umat di situ. Zaman Utsman dan zaman Ali bin Abi Thalib. Bahkan zaman Abi Thalib sampai perang saudara, perang dengan Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya, perang dengan Muawiyah dan seterusnya. Kenapa? Apa itu terjadi? Atau kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Thalib bukan orang sembarangan, menantunya Rasulullah, besar dalam pangkuannya Rasulullah. Bukan berarti beliau tidak baik. Apa kata beliau? Lianna ra'iyata Abi Bakr wa Umar kanu misli wa misli Utsman wa ra'iyati ana al-yawma misluka wa syabihuka. Karena dahulu rakyatnya mayoritas, rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah seperti aku dan Utsman. Rakyatnya di zaman Abu Bakar dan Umar mayoritas adalah seperti aku dan Utsman, sedangkan mayoritas rakyatku dan rakyat Utsman bin Affan adalah sepertimu dan seperti orang mirip dengan kamu. Dalam kisah Ali bin Abi Thalib kita sedih. Beliau ditekan oleh masyarakatnya untuk perang. Giliran telah waktu perang, hari-harinya datang, kata mereka, ya Allah ini dari ini panas, dari ini dingin, saya gak ikut perang. Apa kata beliau? Kalian minta aku perang, sekarang kita udah siap mau berangkat, kamu pula yang pertama kali mundur. Apa gunanya seorang pemimpin kalau tidak ditaati, kata Ali bin Abi Thalib. Nah hari ini juga demikian jemaah sekalian. Kita selalu berpikir, seandainya raja kita kayak Abu Bakar dan Umar, alangkah tenteramnya kita. Apalagi seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, alangkah bahagianya. Kita lupa gak ngaca diri. Kita kayak gini modelnya, bisa jadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah. Hayat, itu sangat jauh, sangat mimpi itu namanya. Masya Allah. Inilah jemaah sekalian menjadi bagian introspeksi kita bersama. Ternyata kepemimpinan tidak gampang, tidak mudah sebagaimana kita lihat. Terakhir bahasanya adalah, lalu bagaimana kita melakukan perbaikan? Perbaikan sekali ini kita usahakan. Ada istilah namanya jihad konstitusi, kita lakukan. Mereka yang ahli silahkan kita support saja di belakang. Tapi tanggung jawab setiap bangsa, setiap kita harus melakukan perbaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, kami bukakan pintu di keberkatan dari langit dan bumi. Ayat pertama. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa. Barang siapa beramal saleh laki-laki dan perempuan dan dia beriman, apa kata Allah? Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah, barokah dari langit dan bumi. Yang terpenting, yang terbesar berkelihat masyarakat tadi adalah apa? Pemimpin yang wujudnya pemimpin yang terbaik di antara kita. Berarti kita itu yang kita
usahakan. Kalau kita jadikan, yuk kita jadikan masyarakat kita, rumah-rumah kita, mayoritas orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa dan beriman dan amanah, komitmen dan konsisten dan janji, maka pasti pemimpin kita yang terbaik, dan itu janji Allah. Walan tajid sunnatina tahwila. Makanya kita banyak berdoa, Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina ma la yaqufuka fina wa la yarhamuna. Hadis sahih. Hadis sahih dalam riwayat cukup panjang, doanya adalah apa? Ya Allah, jangan kau kirimkan kepada kami, kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan orang yang tidak menyayangi kami. Ini doa kita bersama. Dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan membawa tambahan iman dan keyakinan kita bersama. Amin ya rabbal alamin.